Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara kita mengupdate dan juga mendelete user dari database aplikasi backend kita ke front end. Nah, sebelum masuk ke implementasi front end, di sini kita lihat terlebih dahulu pada endpoint user. Nah, di sini untuk endpoint user dengan fungsi delete, dia harus menerima ID untuk mendetailkan dengan ID mana yang akan kita hapus. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu. Nah, di sini dengan ID 17 ya. Nah, di sini dengan fungsi delete di Postman. Lalu kita slash saja dengan ID yang kita mau untuk dihapus. Lalu kita send. Nah, di sini terdapat message user deleted successfully. Nah, lalu kita cek apakah user dengan ID 17 sudah terhapus. Ya, di sini sudah terhapus, berarti aplikasi backend kita sudah berjalan dengan lancar ya. Lalu kita aplikasikan saja di frontend kita. Di sini kita tambahkan fungsi delete user pada file store.js kita. Delete user, fungsi asinkronus, dan di sini sama saja seperti di atas ya. Untuk parameternya kita ada dispatch. Nah, di sini kita masukkan parameter ID karena seperti yang saya tunjukkan tadi, di sini delete user membutuhkan request parameter ID untuk mendetailkan user dengan ID mana yang ingin kita hapus. Lalu kita buka blok try catch di sini. Nah, sebenarnya sama saja seperti ini. Jadi kita copy saja yang di atas. Nah, di sini bedanya kita menggunakan fungsi delete. Lalu di URL-nya kita tambahkan di sini ID dari parameter yang sudah kita buat di atas. Kita console log errornya. Ya, seperti ini saja untuk function delete user untuk mendelete user dengan ID mana yang ada di aplikasi backend kita. Lalu kita beralih ke file list.view. Nah, di sini kita tinggal panggil saja fungsi kita yang sudah dibuat tadi di store.js. Nah, di sini pada image delete.svg kita tinggal tambahkan saja add click, lalu kita masukkan fungsi yang sudah kita ambil dari map actions ini. Lalu kita masukkan ID-nya karena di sini item ini didapat dari sini perulangan dari Vue.js dan dari list user. Jadi kita tambahkan saja di sini. Lalu mari kita coba di frontend kita. Nah, di sini. Di sini kita coba yang di tes ini ya. Nah, berhasil untuk menghapusnya. Nah, itu untuk implementasi delete pada front end. Lalu di sini saya akan mencontohkan juga bagaimana kita bukan menghapus. Jadi kita untuk mengupdate data user yang ada di aplikasi backend kita. Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk request parameternya sama. Yang berbeda hanyalah di sini. Ya, di sini ya. Update user. Nah, di sini kita menggunakan fungsi put. Nah, untuk yang di sininya di bodinya
kita masih sama seperti yang ada di user. Jadi sebenarnya masih sama saja. Langsung kita praktekkan saja di front end kita. Nah, pertama-tama karena kita di sini membutuhkan detail dari user mana yang akan kita update. Di sini saya akan membuat fungsi detail terlebih dahulu dan akan memasukkan fungsi value detail yang akan kita dapat nanti ke state ini. Ini pertama-tama kita buat dulu detail user sinkronus. Nah, lalu di sininya kita sama seperti fetch list user. Jadi kita commit value-nya. Kita isi parameter commit. Lalu kita sama saya seperti ini, jadi kita copy saja. Nah, seperti ini. Jadi di sini di sini harus kita buat dulu untuk men-set value dari detail user di fungsi yang kita buat di action. Di mutation. Set detail user state payload. Nah, di sini kita ambil detail user dan menginisialisasi value-nya dengan payload. Nah, sudah. Di sini kita ganti dengan set detail user. Di sini bedanya kita harus memakai ID ya, karena kita harus mengambil detail dari ID mana, user mana dengan ID mana, ID tertentu yang akan kita ambil datanya. Nah, sudah. Di sini saya akan mencobanya terlebih dahulu di detail di sini, di file detail. Nah, di file detail ini kita akan menggunakan import seperti yang ada di sini. Kita copy saja. Lalu kita copy di sini. Nah, di sini sama seperti yang list, kita akan menggunakan computed untuk mengambil state dari detail user yang sudah kita buat di sini. Nah, di sini ya. Kita ambil menggunakan di spread operator untuk mengambil state-nya. Lalu di sini kita inisialisasi variabel user dan mengambil state.detail user. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita mount. Nah, di mounted ini kita mengirim data ke detail user. Nah, saya akan menjelaskan dulu di sini. Nah, di sini untuk menuju ke file detail user, di sini kita mengirim request parameter. Nah, di sini kita mengirim ID. Nah, nanti akan saya tunjukkan di mana parameter ini akan muncul ketika kita nanti balik ke webnya. Di sini kita ambil
params.id seperti ini. Lalu yang terakhir methods, sini map action. Kita ambil detail user, fungsi detail user yang sudah kita buat di sini. Nah ini ya. Lalu kita balik ke detail, kita lihat apakah semuanya sudah sama seperti yang kita inginkan. Ya, sepertinya sudah. Kita balik ke aplikasi kita. Nah, di sini ada tombol mata ya, kita pencet. Nah, di sini kita sudah mendapatkan detail dari data kita. Di sini ada name, username, email, role, dan image profile di sini. Nah, karena kita sudah berhasil mendapatkan detail data, di sini saya akan Nah, di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara kita mengubah atau mengupdate data di database pada aplikasi backend kita. Nah, di sini kita buat fungsi edit user. Di sini ya. Lalu kita buat asynchronous function. Sini kita buat dispatch. Lalu payload. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat blok try catch terlebih dahulu. Nah, di sini kita wait dan panggil Axios kembali. Di sini kita menggunakan fungsi put seperti yang ada di Postman tadi. Lalu kita copy saja yang di sini. Nah, sini. Lalu kita tes payload.id. Nah, di sini bedanya kita membuat objek untuk mengirim value-nya seperti yang tadi di Postman ya. Nah, di sini dia menerima body ini. Jadi kita implementasikan saja di sini. Di sini akan saya tambahkan ID karena ID tidak akan dirubah ya. Jadi saya pastikan saja untuk ID-nya diimplementasikan saja di sini. Lalu ada name, payload.name, ada username, payload.username. Lalu ada email, payload.email. Lalu ada role, dan yang terakhir ada image. Nah, seperti ini ya untuk objek dari data yang akan kita kirim untuk merubah data kita. Lalu setelah itu kita panggil dispatch. Ke fetch list user di sini seperti ini. Kita konsol errornya. Ya, seperti ini. Di sini adalah fungsi untuk mengirim data ya. Untuk mengirim data edit user. Lalu kita balik ke sini. Nah, di sini kita akan mengambil terlebih dahulu untuk state-nya karena kita ingin mengambil state detail ya. Nah, di sini state detail. Kita copy di sini.
untuk importnya kita pastekan di sini. Nah, pertama-tama kita seperti sebelumnya computed untuk mengambil state yang ada di file store.js kita. Sini kita memakai spread operator untuk mengambil map state. Lalu kita ambil user state.detail user. Nah, kita sudah mengambil detail user dari state yang sudah kita buat di file store.js. Selanjutnya kita akan sini mounted seperti yang ada di detail tadi. Nah, seperti ini. Sini kita copy saja. Mounted, lalu kita copy di sini. Nah, selanjutnya methods. Nah, di sini kita ambil map actions. Lalu kita ambil di sini detail user, karena kita ingin mengambil detail user. Lalu kita panggil edit user yang kita sudah buat di sini. Edit user. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kita buat fungsi untuk mengirim datanya ya. Di sini kita buat fungsi on edit user. Nah, kita panggil edit user di sini. Lalu kita masukkan datanya di sini ya. Nah, di sini kita ambil saja ID this.user.id. Seperti ini ya. Nah, user ini kita ambil dari sini, dari state yang sudah kita ambil dari file store.js. Lalu name this.name user.name. Lalu username this.user.username. Lalu email this.user.email. Lalu ada role this.role user.role. Nah, lalu image. Nah, di sini untuk image kita gunakan kondisi ya. Jadi ketika image datanya tidak sama dengan 0, maka akan diganti dengan image yang ada di sini. Yang akan kita pilih di sini nih. Dia akan memilih, misalnya user ingin mengganti image ya. Jadi kita di sini tinggal panggil saja image data ya. Jika tidak sama dengan 0, maka akan diisi dengan this image data. Jika tidak, maka kita isi dengan value sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Nah, lalu di sini untuk handle image-nya. Nah, ini handle file image, handle file change, dan open file input. Kita ambil saja dari sini, karena
sama saja ya. Kita ambil di sini, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Lalu yang langkah terakhir di sini pada tombol button kita add klik, kita panggil fungsi yang kita buat tadi, yaitu on edit user, kita panggil di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalankan di aplikasi kita. Nah, ini untuk menuju ke file edit user yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah ada data yang sudah kita dapat dari detail tadi ya. Lalu di sini saya akan mencoba mengganti nama. Oh ya, sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan parameter yang dikirim dari list ini. Nah, ini request parameter. Nah, ini munculnya di sini. Nah, ini 6. Karena ID dengan nama Hafiz Putra Herliansyah ini ada ID-nya adalah 6. Jadi kita mendetailkan di sini. Lalu sini saya akan coba mengubah username. Jadi nah, seperti ini. Coba kita update. Nah, update berhasil. Di sini username kita berubah menjadi Hafiz Putra H yang sebelumnya Hafiz PH. Kita coba satu data lagi untuk diubah. Sini kita ubah nama. Lalu kita ubah role ya. Jadi marketing di sini. Nah, di sini untuk namanya sudah berubah dan roles-nya sudah berubah juga, yang artinya fetching data atau integrasi data dari backend ke frontend kita itu sudah berhasil. Itu saja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.